Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebuah angka yang mungkin mencengangkan bagi kita semuanya tentang jumlah nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa di antara pelanggaran besar orang Yahudi adalah membantai para nabi. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 87, Allah Ta'ala berfirman, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Apakah setiap datang seorang rasul yang ternyata rasul itu membawa pelajaran, membawa wahyu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi hawa nafsu kalian. Istakbartum, kemudian kalian bersikap sombong dengan menolak mereka. Fafariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian bunuh. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang pelanggaran orang kafir, innal ladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin. Sesungguhnya orang yang bersikap kufur kepada ayat Allah dan mereka membantai para nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Dan tidak ada bentuk pembunuhan para nabi yang beralasan yang benar. Baik, ini dua ayat yang menceritakan bahwa di antara pelanggaran Yahudi adalah membunuh para nabi. Kemudian, berapa jumlah para nabi yang dibunuh? Al-Quran tidak menyebutkan itu. Namun, sebagian disebutkan dalam Al-Quran, yaitu klaim mereka yang telah membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan mereka mengklaim bahwa kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah, seorang utusan Allah. Kemudian Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak berhasil mensalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Baik. Dan para ulama menyebutkan beberapa nama para nabi yang menjadi korban pembantaian Yahudi. Seperti dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan beberapa nama, di antaranya beliau mengatakan, fa innahum qatalu Ish'ya wa Zakaria wa Yahya. Mereka membunuh Nabi Ish'ya dan mereka membunuh Nabi Zakaria. Mereka membunuh Nabi Yahya. Ada satu nama yang mungkin asing bagi kita, yaitu Nabi Ish'ya. Wa ghairahum, dan beberapa nabi yang lainnya, bi ghairil haqqi indahum, tanpa alasan yang benar bagi mereka. Id lam yarau minhum ma ya'taqiduna bihi jawaza qatlihim wa innama hamalahum ala dhalika ittiba'ul hawa wa hubbud dunya. Karena mereka sendiri memiliki keyakinan bahwa membunuh para nabi itu enggak boleh. Tapi kenapa mereka membunuh para nabi? Mereka lakukan itu karena landasan hawa nafsu dan kecintaan mereka terhadap dunia. Lalu berapa jumlahnya? Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam Hidayatul Hayara. Beliau menyebutkan, wa amma khalafuhum fahum qatalatul anbiya, qatalu Zakaria wa ibnahu Yahya wa khuluqan kathiran wa khalqan kathiran minal anbiya. Adapun generasi yang datang setelah Musa, mereka adalah para pembunuh para nabi. Mereka membunuh Nabi Zakaria dan putranya Yahya, serta banyak sekali para nabi yang dibunuh. Hatta qatalu fil yaumi sab'ina nabiyan. Sampai dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Masya Allah, jumlah yang sangat besar. Dan yang dibunuh ini bukan orang biasa, seorang nabi. Yang tentu mereka adalah manusia pilihan Allah. Dan tentu saja para nabi itu tidak punya kesalahan. Sehingga mereka tidak punya alasan apapun untuk membunuh para nabi. Wa aqamus suqa fi akhirin nahar.
ka'annahum lam yasna'u syai'a. Tapi sore harinya mereka membuka pasar seolah-olah mereka tidak punya dosa apapun. Kita bisa lihat betapa besarnya pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi sampai pada tingkatan mereka membunuh 70 nabi. Semoga ini memberikan kita pelajaran bahwa kaum Yahudi adalah musuh para nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang dimusuhi, termasuk juga nabi-nabi yang lain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.